Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang sejuk ini, alhamdulillah berbahagia sekali kita dapat berkumpul ya bersama dalam sharing ilmu. Hari ini akan disajikan oleh Kang Ejib Ruhyat dengan topik penerapan metode SEP untuk berhenti merokok ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, seperti tema yang hari ini akan disampaikan bahwa kenapa merokok gitu ya. Sebetulnya di tahun 2020 itu bulan April sampai bulan Juni kalau nggak salah yang dilaksanakan oleh beberapa yayasan atau yang sangat perhatian sekali terhadap kesehatan anak ya, bahwa telah banyak sekali sekarang perokok anak gitu kan. Nah, kenapa ini terjadi? Mungkin karena memang merokok itu seperti dianggap biasa ya gitu ya. Seperti dianggap biasa, mereka juga melihat mungkin para orang tua. Ada contohnya ya, Teh Nui? Betul, ada contohnya. Jadi mereka pikir orang dewasa aja merokok berarti dibolehin gitu kan. Pasti kalau nggak boleh itu dilarang-larang gitu kan. Tapi ini dengan jelas gitu mereka melihat bahwa merokok itu mungkin sesuatu yang mengasihkan bagi mereka gitu. Apalagi di warung-warung kan mudah sekali mendapatkan rokok ya, bisa beli batangan kayak gitu. Terus ya tata letak penyimpanan di warung juga dekat dengan permen, dengan jajanan untuk anak-anak gitu. Terus walaupun mereka melihat sih sebetulnya poster rokok itu yang mengerikan gitu gambarnya, tapi iya gitu ya, iya ini hal-hal yang mengerikan, tapi kayaknya nggak ngaruh banget gitu. Soalnya banyak gitu kan contohnya yang merokok gitu. Nah ini anak-anak aja sudah banyak. Ya saya tidak melihat ke anak orang lain, anak sendiri ya, anak sendiri ternyata merokok juga ya. Ada usaha untuk apa sih dari mereka juga, Bu, aku pengen berhenti, tapi ternyata lingkungan lebih mempengaruhi ya ternyata di lingkungan perokok itu. Walaupun orang tuanya tidak merokok, ayah ibunya tidak merokok, tapi lingkungan sangat mempengaruhi. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya syiar tentang terapi SEF berhenti merokok itu mudah-mudahan bisa untuk membantu ya bagi perokok yang ingin berhenti. Gitu. Nah sekarang telah hadir Kang Ejib Ruhyat yang sudah banyak menterapi rokok. Alhamdulillah ya, izin Allah sudah banyak yang berhasil ya Kang Ejib. Langsung saja sebenarnya tema hari ini akan disampaikan oleh Kang Ejib. Mangganya gaskeun. Baik Teh Nui, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang Zoom hari Sabtu pagi ya, ibu-ibu. Ada bapak-bapaknya juga di sini? Ada ibu-ibu dan bapak-bapak. Selamat dan semangat gitu ya, semangat di Sabtu pagi. Biasanya ibu-ibu kan masak ya, beres-beres. Tapi alhamdulillah sekarang kita sebetulnya sharing saja ya, sharing apa yang sudah saya lakukan gitu ya. Sebetulnya saya dengan almarhum Kang Harun sudah beberapa kali juga melakukan terapi dan training tentang berhenti merokok. Bahkan kita itu sedang menyusun modul untuk terapi berhenti merokok. Sebelum pandemi lumayan banyak juga ya saya menterapi untuk berhenti merokok. Nah, hanya di masa pandemi ya karena tidak boleh ketemu ya, dan online. Kalau online sih saya belum pernah ya untuk yang berhenti merokok. Ya mudah-mudahan setelah ini kita bisa sharing gimana teknik, cara yang efektif untuk terapi berhenti merokok dengan online juga. Bu Teh Nui, saya izin share screen ya, bisa? Ya, sebentar. Saya kayak gini dulu.
Nah, sambil menunggu, saya mengenal SEP itu sudah sudah lama sih sebetulnya ya. Hanya ikut pelatihan baru 2018. Nah, ibu-ibu di sini mungkin sudah lebih lama ya. Karena saya bergelut di bidang pendidikan kesehatan, jadi banyak tuh mahasiswa yang ngambil penelitian tentang metode SEP. Makanya penasaran itu, cari bukunya, baca-baca, masuk YouTube. Nah, pas 2018 kenal Kang Harun, kemudian diajak training nih. Ayo Kang, ikut training katanya di Bandung. Ingat tuh dulu bulan apa ya, bulan Desember atau apa dulu ikut training. Bareng saya ya Kang Ecep ya. Oh, bareng ya? Iya. Oh gitu. Alhamdulillah ya Dokter Emma. Iya. Silakan Kang Ecep. Sudah Ya, saya ya. set. Sudah kelihatan? Sudah. Nah, sesuai dengan judul ya, penerapan metode SEP untuk berhenti merokok. Jadi ya memang sejak lama, saya ingat dari 2016, saya itu awalnya memang tidak menggeluti SEP dulu. Nah, ini berawal dari pengalaman karena kebetulan saya ngajar di kampus kesehatan. Jadi setiap tahun itu ada praktek lapangan, praktek komunitas. Namanya KKN ya, atau PBL ya, jadi praktek belajar lapangan. Nah, di situ itu ada survei, jadi ada survei perilaku hidup bersih dan sehat. Bu Emma pasti tahu ya, sama pengukuran indeks keluarga sehat. Nah, salah satu indikatornya itu ada merokok gitu kan, baik di dalam rumah maupun salah satu keluarga merokok. Nah, setiap penilaian, setiap survei, pasti hasil yang paling tinggi itu adalah rokok. Jadi misalkan dari survei 100 orang, nah rata-rata di atas 80% itu perokok. Jadi ternyata di masyarakat itu, ya tadi seperti Teh Noi sampaikan, merokok itu sudah hal yang biasa. Justru kalau tidak merokok aneh gitu. Tidak merokok aneh. Dengan berbagai alasan, dan ini yang paling sulit untuk diatasi, Bu. Jadi sulit sekali. Setiap tahun kita ngadakan edukasi, bahkan kerjasama dengan puskesmas, ada konseling. Nah, hanya angka keberhasilannya rendah sekali. Jadi ketika kita survei lagi tahun depan, ya angkanya nggak jauh, bahkan ada yang naik 80-90% gitu ya, yang angka perokok. Sehingga saya kenal SEP, gimana nih caranya supaya ada orang yang mau berhenti merokok dibantu. Nah, saya nyebutnya biasanya mempercepat ya orang yang ingin berhenti merokok. Karena kalau hanya kata-kata edukasi saja, ya saat itu berhenti, tapi sehari 2 hari ke depan merokok lagi. Nah, ini sedikit perkenalan. Saya lahir di Sumedang ya, 6 Agustus 84. Sekarang alhamdulillah dikasih amanah Ketua Prodi di Sarjana Kesehatan Masyarakat Stikes Darmo Sada Bandung. Saya juga aktif di profesi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Barat. Kemudian di organisasi promosi kesehatan Provinsi Jawa Barat. Saya juga ada usaha sedikit ya, ada PT Sinergi Medika Indonesia. Di situ ada Bandung Home Care, ada praktek-praktek dokter gigi, fisioterapi, bidan, dan home care segala layanan, pelatihan kesehatan ya untuk tenaga kesehatan juga. Kemudian beberapa tahun ini jadi juri tenaga kesehatan teladan Provinsi Jawa Barat. Pelatihan, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk ikut pelatihan. Untuk yang SEP ini ya pelatihan TS yang 2018 dan coaching SEP ya selama 9 bulan tuh sama Bu Emma dan yang lain-lain. Dulu hampir tiap bulan ketemu Pak Is. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum sharing tentang bagaimana
penerapan terapi berhenti merokok, saya mengulas sedikit bagaimana permasalahan rokok secara umum, kemudian permasalahan rokok di masa pandemi COVID-19, ada teori model perubahan perilaku, kemudian strategi penanggulangan tembakau atau rokok, dan bukti-bukti ilmiah atau contoh metode berhenti merokok. Nah, saya sering mengutip ini, jadi saya menyebutnya kalau merokok itu sama dengan tidak normal. Gitu. Kenapa tidak normal? Karena sudah jelas, coba ibu-ibu lihat di bungkus rokoknya. Rokok jelas peringatan di situ ada merokok membunuhmu. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin, dan macam-macam lah ya. Saya ibaratkan ketika misalkan kita atau ibu-ibu dikasih makanan, tulisannya di situ, makanan ini beracun. Kira-kira ibu-ibu mau nggak makan itu? Bagi orang normal pasti jawabannya tidak mau kan. Nah, tapi perokok beda. Kalau perokok walaupun di situ ada tulisan merokok membunuhmu, seolah-olah itu tidak dibaca gitu, tidak dibaca dan tetap merokok gitu. Sehingga kalau saya mempelajari ilmu perilaku kesehatan, ya itu seperti tidak normal, gitu kan. Agim juga sering ya di ceramah-ceramahnya mengungkapkan bahwa ya merokok itu seperti enggak normal, udah jelas itu kan, udah jelas di bungkusnya ada peringatan dan yakin bahwa perusahaan rokok juga sadar gitu ya, mereka menuliskan itu tidak mungkin mereka mau menuliskan itu kalau tidak betul. Ya bisa nuntut lah gitu kan, kenapa harus dituliskan padahal tidak jelas itu kan. Ini ada video tapi kayaknya agak lama ya video Agim, saya lewat dulu. Nah, ini konsumsi tembakau, tadi Teh Nui juga menyampaikan bahwa semakin ke sini konsumsi tembakau ini semakin tinggi. Ini 2018 pada laki-laki 62,9%, kemudian pada perempuan 4,8%. Jadi tidak hanya laki-laki, sekarang perempuan juga banyak yang merokok. Nah, kemudian remaja dan merokok pada usia berapa nih? Ini terlihat di usia 10 sampai 14 tahun sebesar 0,7%, kemudian usia 15 sampai 19 tahun 1,4%. Angkanya setiap tahun ini selalu meningkat. Nah, kemudian terjadi peningkatan persentase merokok pada anak juga tadi. Jadi di usia 10 sampai 18 tahun dari tahun 2013 7,2% menjadi 9,1% tahun 2018. Ini kan angka yang tinggi ya, sementara target pemerintah itu 5,4%. Nah, ini banyak anak-anak SD, SMP sudah mulai merokok. Saya ingat zaman dulu ketika ada teman saya aja yang merokok gitu ya, SMA masih malu-malu. Sekarang itu kalau lihat lewat warung-warung dekat sekolah ya, anak-anak SMP itu kayaknya nggak malu-malu lagi mereka merokok. Ya, jadi memang ada pergeseran angka perokok. Kemudian merokok dan COVID. Nah, banyak penelitian yang menyampaikan bahwa merokok itu apa ya? Jadi meningkatkan apa ya? Terjadinya resiko untuk terjangkit COVID-19. Ada yang mengatakan 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan sampai ke 6 kali lipat gitu. Dan di pandemi corona mewajibkan kita semua untuk senantiasa menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, makanya kita di masa pandemi ini penerapan protokol kesehatan. Nah, salah satu merokok ya memang
biasanya aktivitas merokok kan menyentuh mulut dengan tangan, kemudian tangan kita itu pegang ke mana-mana. Nah, itulah yang nantinya akan mentransfer virus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, faktor risiko kematian rokok lebih tinggi dibandingkan COVID-19. COVID-19 cuma 2%, pada rokok bisa lebih tinggi. Bahkan ya kalau dibandingkan COVID dengan rokok. Sekarang COVID itu digembor-gemborkan ya sehari berapa puluh orang yang meninggal. Padahal sebelum pandemi banyak orang itu meninggal karena merokok. Hanya memang tidak diungkap saja secara eksplisit bagaimana orang meninggal akibat merokok. Merokok merusak paru-paru dan organ tubuh lainnya dan dapat meningkatkan risiko terjangkit COVID-19 yang parah. Nah, jadi ketika orang terjangkit COVID, maka yang rokok itu kalau di dalam kesehatan itu faktor risiko ya, faktor risikonya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak merokok. Nah, saya melakukan survei di masa pandemi tentang perilaku merokok. Berapa batang sih yang dihabiskan setiap hari? Ternyata ini 54% lebih dari 6 batang. Kemudian, apakah ada peningkatan jumlah rokok yang dihisap setiap hari pada masa pandemi? Nah, ini 45% rata-rata di masa pandemi justru ada peningkatan konsumsi merokok. Ya. Kenapa kira-kira ada peningkatan konsumsi merokok? Kita lihat pertanyaan berikutnya. Apa alasan Anda tetap merokok di masa pandemi COVID-19? Nah, ada cemas, panik, kurang aktivitas, kebiasaan. 34% yang paling tinggi adalah cemas, panik, dan stres. Jadi orang itu semakin cemas, semakin panik, semakin stres, ya pelariannya merokok. Jadi bukan berhenti ya. Sudah tahu. Saya rasa semua orang sudah tahu bahwa rokok itu bahaya. Ya tadi dibungkusnya saja udah jelas ya, rokok membunuhmu, rokok bisa menyebabkan serangan jantung dan lain-lain. Tapi orang seolah-olah tidak peduli dengan masalah tersebut. Itu fokusnya rokok. Gimana caranya ketika saya cemas, ketika panik, ketika stres merokok. Mahasiswa banyak tugas, larinya merokok. Mahasiswa tugas akhir merokok. Kemudian tadi belum pengaruh teman, pengaruh lingkungan dan lain-lain. Nah, kemudian apakah Anda mempunyai keinginan untuk berhenti merokok? Tapi ketika ditanya seperti itu, banyak juga yang mengatakan di sini 34% ingin berhenti merokok. Kemudian yang kedua, ingin berhenti merokok tapi tidak tahu caranya. Sejauh ini apa saja yang Anda tahu cara untuk berhenti merokok? Nah, saya juga ingin tahu sih sebetulnya apa saja yang mereka tahu untuk berhenti merokok. Ternyata yang pertama itu adalah terapi berhenti merokok. Nah, ini sebetulnya kesempatan SEP ya sudah dikenal ya. Kalau dilihat di sini sudah dikenal oleh masyarakat tentang terapi berhenti merokok. Karena dari survei yang dilakukan ternyata yang paling besar itu mereka tahu bahwa untuk berhenti merokok yang paling efektif itu adalah dengan terapi berhenti merokok. Beberapa saya follow up kira-kira terapi apa. Nah, di masyarakat itu mengenalnya terapi totok katanya. Ya, jadi gampangnya terapi totok. Nah, kemudian sedikit ini domain perilaku. Jadi teori perubahan perilaku. Ketika kita ingin mengedukasi masyarakat untuk berhenti merokok, maka aspek ini memang perlu ditempuh ya, di kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi ketika orang ingin berhenti merokok, maka kognitifnya dulu, pengetahuannya dulu diperbaiki. Jadi makanya kalau ke masyarakat saya praktek lapangan dengan mahasiswa ada pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan. Nah, ternyata di masalah rokok itu rata-rata
pengetahuan masyarakat itu sudah baik ya, sudah tahu bahwa rokok itu bahaya. Kemudian aspek yang kedua adalah afektif, itu sikap atau kesadaran. Gimana nih masyarakat? Sudah sadar gak ingin berhenti merokok? Nah, di aspek sini kan sudah ada nimbang-nimbang nih. Kalau saya berhenti merokok bagaimana? Kalau saya tetap merokok bagaimana? Gitu kan. Oh sudah, saya sudah ingin berhenti, tapi lingkungan saya pada merokok. Ya tadi, jadi yang tidak merokok itu justru yang aneh gitu. Disinilah terjadi pergulatan di aspek afektif. Yang terakhir yaitu di aspek psikomotorik. Disinilah penentuan bagaimana orang memutuskan merokok atau tidak merokok. Ya ini sudah menjadi action tadi. Kalau memang di kesadarannya baik, kemudian dukungan yang lain-lain, dukungan lingkungan, sarana prasarana gitu kan, kemudian adanya pengetahuan yang baik, ya diharapkan mereka berhenti merokok atau tidak merokok. Nah, itu pilihan ya. Kalau merokok jadi sakit dan istilahnya, kalau tidak merokok kan jadi sehat. Nah, kemudian ini ada teori model perubahan perilaku. Ya sebetulnya seperti apa sih orang berhenti merokok itu? Nah, dalam teori perubahan perilaku memang tidak bisa diterapi langsung berhenti merokok gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Dari mulai di sini prekontemplasi ya, kontemplasi, preparation, action, maintenance sampai ke termination. Di sini hampir setiap langkah, setiap tahapan itu rata-rata 6 bulan. Yang di prekontemplasi itu belum ada niat nih, belum ada niat sama sekali, sehingga oleh kita terus diedukasi minimal 6 bulan katanya, menurut teori minimal 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan mulai ada niat. Nah, di contemplation itu mulai ada niat, tapi belum mau berhenti. Ini sudah ada niat tapi belum mau berhenti. Kita juga edukasi, kasih motivasi kurang lebih selama 6 bulan. Baru ke preparation. Preparation itu strategi. Nah, di sini sudah mulai mau, sudah ada niat, kemudian mau, tinggal mau apa nih langkahnya gitu kan, atau mau berhentinya seperti apa? Mau terapi kah, mau dengan obat-obatan kah, atau mau teknik apapun gitu ya. Nah, di sini. Makanya nanti bisa diarahkan misalkan dengan terapi atau dengan langkah apapun. Baru setelah 1 bulan action mulai berubah. Tapi biasanya di awal-awal kan bisa dikurangi dulu jumlah batang rokoknya, kemudian bisa dimundurkan waktu merokoknya, yang biasanya jam 7 pagi jadi jam 9, yang biasanya jam 9 jadi jam 11. Nah, di action ini ya kurang lebih 6 bulan juga. Mereka kadang hari ini merokok, besok tidak gitu, besoknya lagi merokok. Nah, itu masih belum teratur. Baru setelah 6 bulan, action 6 bulan berhenti merokok. Nah, banyak kemarin kejadian di bulan puasa, berhenti Pak sebulan saya berhenti sebulan, ternyata setelah Lebaran merokok lagi. Ya karena menurut teori kalau sebulan ya belum dikatakan berubah perilakunya. Maintenance-nya itu 6 bulan. Kalau 6 bulan dia berturut-turut tidak merokok setiap harinya, nah itu dianggap akan lebih akan permanen berhenti merokok gitu kan, walaupun memang ada kemungkinan untuk dia kembali lagi merokok. Nah, di tahap termination ini ya kita perlu tadi, makanya kalau yang sudah berhenti merokok ya batasi lingkungan pergaulan dengan orang-orang yang biasa merokok, karena bisa aja terpengaruh di situ, terutama ya untuk remaja ya. Kalau untuk remaja itu mudah sekali terpengaruh. Oleh kita sudah diterapi nih, sudah tidak merokok, seminggu tidak merokok, ketemu temennya diledek gitu kan, kenapa tidak merokok ini, kembali lagi merokok, walaupun awal-awalnya tidak enak lagi, lama-lama
ya karena pengaruh banyak teman jadi merokok kembali. Kemudian sekarang strategi berhenti merokok. Nah, kita biasanya di dinas kesehatan, di puskesmas, ya di kampus-kampus kesehatan ada namanya itu rumus Empower. Ini rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia dapat mengatasi epidemi tembakau dan kematian yang disebabkannya. 6 strategi mengatasi epidemi tembakau. Monitor penggunaan tembakau dan prevensinya. P. Perlindungan terhadap asap tembakau. Optimalkan dukungan untuk berhenti merokok, waspadakan masyarakat akan bahaya tembakau, eliminasi iklan, promosi dan sponsor terkait tembakau, raih kenaikan cukai untuk tembakau. Jadi ya di sini lebih lebih umum gitu kan, termasuk ke dalam bagaimana sih meningkatkan harga rokok. Karena di Indonesia itu memang agak mudah sih ya, murah, dan disebut murah juga. Kita bisa beli eceran, jadi anak-anak itu bisa beli batangan ke warung, mudah mendapatkannya. Sehingga diaturlah di sini. Kemudian untuk penghentian merokok, pertama apa gitu kan, semua upaya yang bertujuan untuk mendorong dan membantu pengguna tembakau untuk berhenti atau mencegah kambuh. Kemudian mengapa? Karena sifat adiktif produk tembakau, banyak perokok memerlukan bantuan untuk berhenti merokok ya. Sifat adiktifnya ini ya, jadi candu gitu kan. Orang itu semakin lama merokok ya semakin adiktif, semakin candu. Jadi katanya kalau tidak merokok ya kayak tidak makan gitu ya, sakau. Sehingga kita orang-orang kesehatan masyarakat menyebutnya rokok itu sebagai narkoba yang dilegalkan. Karena kalau sehari saja tidak nemu rokok ya mereka seperti tidak menemukan makanan sehari-hari. Bahkan ada teman saya itu sudah sangat candu sekali. Kalau dia berhenti merokok dia sakit. Bahkan masuk rumah sakit. Merokok lagi sehat lagi. Kemudian bagaimana melakukan, bisa dengan dukungan berhenti merokok, merujuk ke rangkaian motivasi, nasihat, bimbingan. Sudah banyak yang dilakukan ya. Bahkan di puskesmas itu ada khusus konseling berhenti merokok. Nah, hanya efektivitas untuk berhenti merokoknya sampai saat ini masih sangat rendah. Karena itu, kalau konseling itu saat ini bisa saja mereka terpengaruh, berikutnya pergi ke lingkungan yang merokok, ya mereka merokok lagi. Kemudian ini ada identifikasi dan penilaian konsumsi tembakau. Nah, ini ada screening pemakaian tembakau, tanyakan status merokok dan nilai niat untuk berhenti merokok. Ada yang perokok yang ingin berhenti, kemudian perokok yang belum ingin berhenti, perokok yang baru berhenti. Kalau perokok yang ingin berhenti ada 5A, dari mulai AS, tanyakan apakah benar-benar ingin berhenti merokok. Nah, di situ makanya sebelum terapi kalau di dalam SEP itu kita ada semacam konseling dulu, minimal ditanya kenapa dia merokok, awalnya kapan, kemudian motivasi untuk berhenti merokok seperti apa. Nah, nanti itu bisa dimasukkan ke dalam setup ya, kata-kata setup di situ. Kemudian sampai advice, assessment, di-assess dulu gitu kan, sejauh mana di tekadnya dia ingin berhenti merokok. Didampingi, kemudian dibantu merencanakan untuk berhenti merokok. Apakah dia mau berhenti sekaligus, mengurangi, atau dengan teknik apa. Itu bagi perokok yang ingin berhenti. Kemudian perokok yang belum ingin berhenti, ada 5R rumusnya. Dari mulai relevan ya, jadi alasan paling relevan mereka berhenti merokok itu apa sih? Gitu kan. Kemudian resiko, kita jelaskan juga resiko ketika tetap merokok sampai pada repetition itu diulang-ulang. Jadi edukasi kita terus diulang. Kalau di tenaga kesehatan ya setiap tahun, setiap habis survei kita edukasi. Kemudian perokok yang baru berhenti.
Nah ini yang baru berhenti, misalkan tadi Teh Noi anaknya kalau sudah diterapi misalkan berhenti, ya memang perlu dukungan yang berlanjut. Tidak bisa dibiarkan, oh mereka sudah berhenti ya dibiarin saja. Dikasihkan pendampingan. Makanya di terapi berhenti merokok itu ya terapinya sih cepat. Bisa 5-10 menit gitu kan. Sejam lah sama konseling. Tapi pasca itu kadang mereka konsultasi ke kita gimana nih cara mengatasi supaya mereka tidak kembali lagi untuk merokok. Nah, kalau di Kementerian Kesehatan ada 3 cara berhenti merokok. Pertama, cara 1 berhenti seketika. Jadi ketika ingin berhenti merokok, hari itu juga sudah stop berhenti merokok. Dan itu bisa sih dilakukan. Kemudian yang cara kedua, penundaan. Misalkan yang biasanya tadi merokok itu jam 7, kita tunda jam 9. Besoknya lagi kita mulainya jam 11. Besoknya lagi jam 13. Sampai terakhir jam 21, pada akhirnya misalkan 7 hari kita targetkan bisa berhenti merokok. Dan yang ketiga dengan teknik pengurangan. Teknik pengurangan yang biasanya 10 batang, kita kurangi 8 batang, 6 batang, 4 batang, 2 batang sampai selesai. Tidak ada lagi yang akan dirokok ya tiap hari ini. Kemudian terapi berhenti merokok. Nih ada beberapa saya sudah melakukan penelitian tentang pengaruh teknik SEP untuk berhenti merokok. Pertama, pengaruh terapi berhenti merokok dengan metode SEP terhadap penurunan kebiasaan merokok di Puskesmas Cikancung, Kabupaten Bandung tahun 2018. Ini kurang lebih dilakukan selama 1 bulan. Kita lihat ternyata memang ada penurunan yang signifikan, misalkan dari biasanya 1 bungkus ya 12 batang menjadi hanya 6 batang saja, bahkan ada yang selesai 1 bulan tidak mau merokok lagi. Kemudian pengalaman perokok dalam terapi berhenti merokok dengan metode SEP di Desa Cipanjalu. Nah ini saya wawancara juga orang-orang yang merokok, kemudian dikasih terapi berhenti merokok, kita wawancara kembali gimana perubahannya. Nah sebetulnya kalau memang niatnya sudah betul, sudah benar-benar ingin berhenti dan ada motivasi tinggi, saya rasa pasti berhasil ya. Saya juga banyak yang tidak berhasil. Biasanya saya itu melakukan terapi, kalau sudah 3 kali terapi tidak berhasil, nah itu kembali lagi ke yang perokoknya. Pasti ada niat yang tidak betul gitu ya. Jadi belum ada motivasi betul untuk berhenti merokok. Apalagi di mahasiswa tuh. Mahasiswa itu agak sulit gitu kan ketika diterapi untuk berhenti merokok. Saat itu bisa berhenti, tapi beberapa hari kemudian bisa merokok lagi. Karena ya motivasi mereka biasanya nggak benar-benar untuk berhenti merokok. Kemudian ada beberapa penelitian juga, terapi SEP menurunkan intensitas kebiasaan merokok, terapi SEP terbukti efektif menurunkan perilaku merokok, terapi kecanduan merokok dengan metode SEP, terapi SEP terbukti dapat meningkatkan motivasi berhenti merokok pada remaja, terapi SEP efektif terhadap intensitas merokok. Ada banyak ya, kalau kita masuk ke jurnal-jurnal penelitian sudah banyak teori SEP ini, metode SEP ini digunakan untuk berhenti merokok. Nah kalau ini langkah-langkah SEP ya Bapak Ibu sudah sangat mengenal, dari mulai setup, tune in, dan tapping. Nah, contoh kalimat setup ya tergantung ya kondisi masing-masing ya dan improvisasi kita sebagai septer. Biasanya saya menggali dulu, ada konseling dulu di awal, baru dimasukkan ke sini. Misalkan ya Allah, walaupun saat ini saya belum bisa berhenti merokok, padahal saya ingin sekali berhenti merokok supaya badan saya menjadi sehat, saya terima rasa ini, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhan ini padamu. Diulang 3 kali. Nah, ini tergantung, Bu Ine pernah share juga ya di grup Septer Bandung, setup untuk berhenti merokok. Tune in, melakukan tune in dengan cara merasakan rasa sakit yang dialami,
pikiran kita ke tempat rasa sakit dan sambil hati dan mulut mengucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Nah, kalau merokok biasanya sambil merokok, jadi dirasakan nih skala merokoknya itu berapa. Oh, kalau yang sudah candu, sudah lama merokok, biasanya kalau ditanya berapa skalanya, skalanya 10. Wah, itu kita senang ya kalau 10. Wah, ini full gitu ya. Kita tapping. Biasanya satu putar sampai 3 putaran nih. Kalau 3 putaran tidak ada perubahan, ya sebetulnya bukan kesalahan Scepter ya, yaitu harus digali lagi, kembali lagi ke perokoknya, kira-kira motivasinya betul gak untuk berhenti merokok. Ya, di tapping titik-titik yang. Nah, dan ini saya nambahin saja. Saya tahu nih Bu, ini apakah boleh atau tidak, tapi saya biasanya nambahin. Jadi di akhir setelah beres tapping, setelah beres konseling, untuk penguatan pikiran bawah sadar saja gitu ya. Jadi karena saya juga dulu pernah mempelajari tentang hipnoterapi, jadi dikuatkan saja supaya orang yang memang benar-benar permanen ingin berhenti merokok. Bagus ini Kang Ejep, self talk ya. Jadi ya menambahkan saja sih sebetulnya inisiatif saya Bu. Jadi ya Allah, walaupun saat ini ketika saya mau, jadi keingetan gitu kan, ketika dia ingin merokok, ya rokok itu nggak enak, rokok ini rasanya hambar, bikin mual, muntah, selalu teringat itu. Biasanya kan kalau dalam posisi otak kita kondisi alfa ya masuk ke pikiran bawah sadar kita, dan itu biasanya teringat ketika ingin melakukan itu. Ini contoh berhenti merokok, sudah sering mungkin ya Bapak Ibu lihat yang Pak Fuad Baraja. Jadi nanti saja saya share di grup untuk video, karena videonya lumayan agak lama juga. Jadi tadi ada 2 video Agim sama video Pak Fuad Baraja ini. Hatur nuhun sharingnya, mangga kalau ada yang bisa didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sharingnya Ejep. Ya, sangat menarik ya, karena memang kalau saya lihat sih rokok ini masalahnya banyak ya, permasalahannya mulai dari masalah perilaku kan sebetulnya ya, masalah emosi, masalah sosial ekonomi nanti lanjutnya. Tapi ada hal lain yang mungkin perlu diperhatikan. Kalau yang sudah lama, yang sudah kecanduan itu kan nikotin di dalam darah tidak serta-merta hilang gitu kan. Nah, itu yang membuat ingin kembali untuk mencoba rokok itu begitu. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang pertanyaan atau mungkin ada yang mau ikut sharing pengalamannya. Mangga. Fupi ya? Tuh ada Kak Fupi. Mangga. Iya, terima kasih pemaparannya Kang Ejep ya. Saya sebagai safeter newbie sih. Baru Ramadan kemarin, terus tiba-tiba ada tetangga itu kan dia perokok lumayan berat itu kan. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba kepingin berhenti gitu kan. Lalu sempat saya safeting gitu kan. Saya kepingin tahu sih, karena memang masih baru ya, reaksi dari dia orang-orang ini mulai berhenti untuk merokoknya itu seperti apa itu kan, karena kemarin sempat saya safeting beliau, rasa rokoknya itu sudah hambar seperti itu. Tapi saya tanya ke senior safeter yang lain itu kan, kata itu belum tuntas Mbak Hufi kalau hanya sekedar hambar itu kan, kalau bisa sampai muntah atau rasanya pahit sekalian itu kan. Nah, saya kan masih baru jadi nggak tahu gitu loh. Dan apakah ada titik-titik tertentu tapping yang lebih dikhususkan di wilayah mana di titik tapping di tubuhnya orang tersebut seperti itu. Dan satu lagi, apakah terapi merokok ini bisa dengan cara
surrogate dari jarak jauh seperti itu. Dan apa ya, keampuhannya itu lebih seperti apa itu kan, yang secara langsung kayak gimana, kalau misalkan dari jarak jauh bisa, apakah itu efektif banget apa enggak itu kan, seperti itu. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Kang Ejep, Baik. Mbak Fufi ini spesialis surrogat ya. Jadi pertanyaannya Oh gitu. Wah, hebat nih. Ada yang mau sharing yang lain sebelum saya? Ada yang Saya pernah? kemarin itu pertanyaan sebetulnya sudah lama dipendem dari sejak TS itu kan, cuma belum ada yang memuaskan jauh. Jadi mungkin saya ketemu pakarnya di sini jadi sekalian tanya kan. Bu Ina mau sharing dulu, Bu Ina? Atau ada yang pernah terapi berhenti merokok? Nah, saya ini kalau dipancing nanti ngomongnya jadi banyak yang aja. Ya, boleh saya komen dulu ya, Mbak Fufi. Komen dulu ke apa yang disampaikan oleh Kang Ejep. Alhamdulillah luar biasa tadi ya pemaparannya, terutama hasil-hasil surveinya. Ini Kang Ejep nih pemaparannya sangat terstruktur nih ya, karena ya kita paham ya background gitu. Nah, yang apa kebetulan nih kita topiknya sama kemarin Kang Ejep. Saya baru webinar di Diklat Kerja tentang perubahan perilaku ya. Tadi sempat dibahas tahapan-tahapannya, bahwa ada tahap-tahap yang memang perlu pendampingan. Ya, saya memang ada beberapa yang minta diterapi rokok, tapi kalau saya lihat tadi ke pemaparan Kang Ejep, itu kalau di screening ya, nanti mudah-mudahan Kang Ejep bisa share di lain sesi ya tentang screeningnya seperti apa. Kalau di screening itu menurut saya masuk ke klasifikasi yang kedua tadi, yang pink itu Kang Ejep, grup yang belum ingin merokok gitu ya. Ya. Ya pertama saya sih paham tadi apa yang disampaikan Kang Ejep, bahwa lebih banyak orang yang kemudian menjadi sakit-sakitan gitu ya, dan resiko kena COVID juga lebih tinggi karena rokok ini. Tapi masalah rokok ini kan seperti fenomena gunung es ya, gitu. Yang kelihatan di atasnya tuh merokok, di bawahnya tuh masalahnya ternyata banyak gitu. Nah tadi yang kebetulan minta diterapi ke saya itu masuk kelompoknya itu kebanyakan karena kecemasan yang tingkat tinggi Kang Ejep. Salah satunya itu 3 tahun lalu kalau nggak salah. 3 tahun lalu tuh ada seorang newbie yang ikut TS di Jakarta, terus saya dikontak oleh Mas Munjid, Bu Ina minta tolong, ini orang ini kayaknya perlu pendampingan betul. Setelah saya dicek, rupanya orang ini pernah mencoba, mohon maaf, 2 kali bunuh diri. Gitu. Sampai minum Panadol itu hampir 20 katanya. Ya qadarullah nggak mati-mati gitu. Waktu itu saya diminta tolong gitu ya. Tapi rupanya masalah terbesarnya itu bukan merokoknya. Jadi saya pikir kalau rokoknya yang diterapi ini bukan root cause-nya itu gitu ya, bukan akarnya. Ternyata kecemasannya yang tingkat tinggi. Nah kebetulan waktu itu saya yang lumayan sering dulu mengadakan sesi yang 3 jurus mengatasi depresi ya. Jadi ini termasuk yang kelompok depresi. Saya ngaku dulu pernah depresi yang Kang Ejep. Jadi prosesnya bisa saya ikuti. Nah ini mungkin untuk kita bisa, karena kalau dengar bunuh diri itu aduh ya Allah, mudah-mudahan kita bisa bantu gitu, jangan sampai ada orang bunuh diri gitu. Dan yang alhamdulillahnya itu begitu setelah diterapi depresinya, itu sampai sempat saya tuh temenin siang malam Kang Ejep. Kadang kalau udah dekat kita bisa, aduh ini orang kayaknya lagi betul-betul nih ada sesuatu yang kita perlu temenin. Jadi malam itu memang dia bilang sempat dia pengen bunuh diri lagi, tapi saya terus temenin sampai saya kerja gitu ya. Dan yang bikin saya nangis malam itu tuh apa? Orang ini ngontak nih, Bu Ina, alhamdulillah saya pertama kalinya tadi sholat lagi. Aduh itu rasanya gimana gitu ya. Dan ditambah sholat tahajud gitu. Jadi ini motivasi buat kita semua ya teman-teman, bahwa di balik masalah rokok ini ada fenomena gunung es yang banyak juga kasus depresi. Itu saya pernah ada dulu kejadian, awalnya kenapa saya lebih fokus ke yang depresi ini, karena ada orang di dekat saya dulu di kampus bunuh diri tanpa kelihatan orangnya, nggak kelihatan depresi gitu, bikin paper bagus, dipublish gitu, loh kok tiba-tiba gitu, rupanya itu ya tadi tersembunyi depresi gitu. Jadi itu Kang Ejep, jadi ya masuk akal ya kalau ternyata dari sini
lebih resiko kena penyakit karena kecemasannya itu ya. Iya. Orang yang lebih cemas kan Betul. imunitasnya. Betul. Iya gitu. Ya saya sih berharap nanti Kang Ejep bisa ada sesi berikutnya yang lebih ini ya detail ya tentang tadi screeningnya, masuk ke masing-masing kelasnya, tentu pendekatannya beda seperti itu. Ya, itu aja komentar dari saya Kang Ejep, terima kasih. Ya. Baik Bu Ine. Jadi mohon maaf ya karena biasanya materi kan seharian gitu, berapa jam gitu. Ini takutnya keburu siang, jadi saya buru-buru gitu. Dengan Pak Fuad aja kan itu berapa hari ya pelatihannya untuk ini ya? 2 hari ya. 2 hari ya, iya betul. Nah, ini jadi apa dasar-dasarnya dulu lah. Nanti kita akan adakan sesi pelatihan. Jadi sebetulnya nanti bisa kolaborasi ya dengan Bu Pupi, Dokter Emma ya nanti. Ya, mungkin Dokter Emma kan bisa ngebahas dari apa ya patofisiologisnya merokok kan seperti apa gitu kan, ketika orang ngerokok masuk ke paru-paru seperti apa. Nah itu lebih ini ya, kalau saya memang kesehatan tapi lebih ke aspek perilaku orangnya, perilaku kesehatan ya. Siap Kak Ejep, nanti saya lebih fokus ke yang masalah depresi ya. Ya boleh Bu. Jadi tadi pertanyaan Bu Pupi, jadi gini, saya sih karena di self coaching itu minimal kita harus menterapi itu minimal 50 Bu Ine ya. Kebetulan yang diterapi oleh saya kebanyakan juga yang ingin berhenti merokok ya. Jadi kita yang 9 bulan coaching ya insya Allah minimal sudah 50 orang yang diterapi ya, minimal itu. Nah ada apa ya? Ada 2 contoh saya yang terapi. Pertama memang anak muda, dia itu dari kecil ya kesepian gitu, orang tuanya kerja gitu kan, dua-duanya kerja, dianya di rumah sendiri. Lama-lama lihat kebetulan orang tuanya juga merokok ya, bapaknya merokok. Lama-lama dia pengen nyoba nih, ada lagi pergi nih orang tuanya ngambil rokok sebatang, ngerokok. Waktu saya terapi, yaitu usianya sekitar 25 tahun, dia ngerokok dari SD, berarti sudah lebih dari 10 tahun, hampir 20 tahun dia merokok gitu ya. Pas diterapi sudah kemana-mana, bahkan orang tuanya juga sudah menyadari bahwa itu kesalahan orang tuanya. Tapi sudah dibawa kemana-mana sama orang tuanya, tetap sulit untuk berhenti merokok. Ya alhamdulillah, qadarullah ya pada saat itu, padahal waktu itu sama Kang Harun kita perkenalan SEP ya, di akhir ada sesi terapi, saya dapat beberapa yang ingin berhenti merokok. Sebetulnya itu belum satu putaran dia sudah angkat tangan ya, sudah muntah tapi bening sih waktu itu, muntahnya bening. Kemudian suruh coba ngerokok, ternyata malah makin banyak muntahannya pada saat itu. Dan ya saya kalau memang ingin benar-benar ingin berhenti merokok, mana rokok terbaik kamu gitu kan, punya rokok merek apa gitu, Pak ini mah paling mahal lah, kata keren ini rokoknya. Bisa coba remas aja itu, sisa rokoknya kan ada sebungkus ya, baru dirokok 1 batang juga belum selesai, sisanya diremas ya dibuang ke tong sampah. Sambil saya ini kan yang untuk penguatan di pikiran bawah sadar tadi. Dan itu tenaga kesehatan ya, orang promosi kesehatan ya. Yang itu. Sampai saat ini saya masih terakhir bulan puasa kontak, ternyata alhamdulillah dia masih bertahan ya, tidak merokok gitu. Masih ingat saya ketika saya mau merokok, rokoknya agak enak, pasti saya muntah katanya. Jadi memang keyakinan itu juga muncul gitu. Walaupun tetap ya karena saya mungkin Bu Emma dan Bapak Ibu yang di kesehatan, kita sarankan ya ada pemeriksaan kesehatan juga untuk memastikan ya tadi apakah nikotinnya kan masih ada gitu kan, kemudian pengaruh ke organ-organ tubuh yang lainnya. Ya sarankan karena nggak ketika di tapping ya hilang semua gitu. Ya sebetulnya di SEP itu ya membantu mempercepat saja ketika ingin berhenti merokok. Hal-hal lain ya jangan kita lewatkan itu untuk periksa kesehatan dan makanan-makanan yang bergizi gitu kan. Penggantinya kalau ingin berhenti merokok ya makan buah-buahan atau banyakin minum air putih. Kemudian ada bapak-bapak juga sama di waktu yang itu
Dia itu udah 65 tahun, merokoknya lama dari SD. Dari dulu mah katanya merokok dari anak kecil nggak ada masalah. Nah, ingin berhenti merokoknya itu karena sebetulnya apa ya? Menurut kita mah ringan saja. Dia itu punya cicilan motor gitu. Jadi kalau dibeliin rokok, ya motornya nggak kecicilan gitu. Ya, saya tambahkan aja di situ. Ya, walaupun masih ingin merokok gitu kan, tapi sebetulnya ada niat untuk berhenti merokok karena ya untuk nambahkan cicilan supaya itu justru belum di tapping, baru setup saja, dia udah muntah. Wah, muntahnya banyak itu. Dan nggak mau ketika suruh merokok, muntah lagi. Sampai saya juga kaget waktu itu apa ya, cek Sunda nama pias lah. Putih gitu matanya, mukanya gitu. Dan alhamdulillah waktu itu belum di tapping sudah tidak mau berhenti merokok. Saya ingat kata Pak Faiz, jangan dipaksakan di tapping karena tapping itu ya tidak menentukan apa ya. Jadi kadang Pak Faiz itu katanya menterapi hanya ngobrol saja udah selesai masalahnya gitu kan. Ya. Jadi makanya tadi kata Teno Ibu ini ya kalau tapping nggak usah pede-pede amat gitu ya. Ya sudah tapping saja gitu. Yang penting kita yakin bahwa ingin membantu orang lain. Dan banyak kasus-kasus yang seperti itu. Dan saya sampai ada survei yang kenapa sih orang ini sampai tidak mau berhenti merokok gitu kan? Padahal udah di tapping 3 kali. Tapi yang ini mah baru set up saja sudah berhenti. Nah, makanya ada satu kesimpulan sederhana. Jadi memang benar-benar niatnya itu kan harus ya tadi ya. Jadi ada klasifikasi apakah memang dia itu benar-benar ingin berhenti merokok atau belum. Kalau belum berhenti merokok kan tadi ada tahapannya, kita harus edukasi dulu berapa lama sampai ke titik mana gitu kan. Baru kita bisa tapping. Kalau tadi ada pertanyaan di kolom chat, disuruh orang tua. Nah ini yang banyak gak berhasilnya ya. Kalau disuruh orang tua karena gak ada niat. Berhasil di situ. Merokok gak enak. Ya tadi pertanyaan Bu Fufi ya. Jadi memang reaksinya beda-beda sih Bu. Tapi pengalaman saya ketika di terapi berhenti merokok sudah pasti rasa rokok hambar. Tidak enak. Tidak ada rasa ya. Kemudian kalau memang udah candu muntah gitu kan sampai ada yang mau pingsan lah, ada yang seperti itu. Ya kita harus lihat kondisi saja kalau memang udah mukanya pucat gitu mau pingsan ya stop dulu gitu ya, tenangkan dulu di situ. Mahasiswa banyak yang diterapi merokok karena di kampus itu gak boleh ya merokok gitu. Tapi udah gak benar-benar niat saat itu mah Pak ngerokoknya gak enak. Tapi ditanya ke temannya seminggu kemudian ngerokok lagi. Ya itu seperti orang tua yang menyuruh anaknya untuk berhenti merokok. Bisa nggak itu? Bisa, tapi ya ada tahapannya gitu kan. Nggak tiba-tiba di tapping langsung berhenti merokok. Jadi ya tadi diedukasi dulu. Kita tahu pengetahuannya sejauh mana, kemudian dimotivasi apa yang melatar belakangi dia merokok, kemudian benar motivasinya gimana, selain sama orang tua ada gak motivasi intrinsiknya di dalam dirinya dia ingin berhenti merokok. Nah diharapkan ada motivasi di dalam dirinya untuk berhenti merokok. Gimana cara mendatangkan, memunculkan motivasi intrinsiknya? Nah itulah tugas kita sebagai septer gitu kan, sebagai terapis untuk menggali dia dan mempengaruhi anak tersebut gitu kan supaya muncul itu. Bagus dari orang tua, tapi kalau hanya motivasi dari ekstrinsik ya dari luar, dari orang tua ya biasanya kurang efektif itu. Bisa berhenti tapi jarang yang permanen ya, kasus-kasus seperti itu. Kalau surrogate, aduh Bu Pupi mohon maaf saya belum pernah ya kalau belum pernah ya, karena kan kemarin masa pandemi
kebetulan aduh banyak kegiatan juga. Saya belum pernah sih, barangkali ada yang lain pernah terapi Boleh, jarak jauh untuk berhenti merokok, ya silahkan. boleh saya ini ya kasih masukan buat Mbak Fufi nih. Mbak Fufi sebetulnya gurusnya juga nih. Kita spesialisnya beda. Mbak Fufi spesialis surrogate, saya lebih ke CS3 ya. Oh, ya. Nah, cuman kalau masukan dari saya gini Mbak Fufi, seperti tadi saya sampaikan, ini kan fenomena gunung es gitu ya, di bawah merokok itu alasannya bisa beda-beda. Kalau saya lihat yang datang itu sebagian besar ya, kalau yang datang ke saya tuh karena kecemasan yang tingkat tinggi gitu ya. Sebagian lagi alasannya karena saya ngerokok kalau mau cari inspirasi. Gitu kan. Nggak dapat inspirasi saya kalau nggak ngebul katanya gitu. Sebagian lagi karena yang gaya itu ya, merasa gaya dan seterusnya gitu. Tapi yang kebanyakan yang hadir ke saya itu kebetulan yang grup yang depresi itu ya. Ya mungkin itu LOA ya Tehno ya. Karena saya pernah depresi. Jadinya lebih banyak kasus ini yang datang ke saya gitu. Jadi insya Allah dengan surrogate ini lebih mudah ini Mbak Fufi ya, karena kasusnya depresi. Seperti yang tadi saya sampaikan itu, mahasiswa yang hampir bunuh diri itu lebih banyak saya terapi jarak jauh gitu. Ya, karena kita juga berjauhan gitu. Jadi digali penyebab kecemasannya apa seperti itu ya. Jadi rokoknya itu insya Allah otomatis akan berhenti kalau ininya kita tanganin gitu ya. Jadi surrogatnya lebih ke kecemasan, dia merasakan apa. Biasanya tuh kemarahan yang tinggi waktu masa kecil dan seterusnya ya, umumnya itu kayak gitu. Jadi insya Allah begitu ininya diterapi dan bisa dengan surrogat seperti biasa yang kemarin Mbak Fufu itu, insya Allah gitu ya, bisa gitu ya, seperti itu. Jadi tanpa ya tentu aja merokoknya itu ada tadi tahapan yang Kang Ejep kasih ya, ada edukasi dan seterusnya. Tapi kalau di belakangnya itu adalah kecemasan yang tingkat tinggi, berarti yang lebih banyak kita bahas ini bagaimana merubah mindset dia gitu tentang masalah gitu ya. Tentu kita latih tapping gitu tentang masalah. Jadi kalau yang tadi Kang Ejep kasih itu bagus tuh closingnya untuk apa positive self talk-nya itu ya, yang lebih spesifik ke rokok gitu. Nah, saya sarankan tambah positif self talk-nya itu yang self talk sabut jagat yang kemarin kita bahas ya. Apapun yang terjadi kepada hamba di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang, hanya akan memberikan kebaikan dan hanya kebaikan kepada hamba. Gitu. Jadi itu kalau nyebut pertama dia belum nyaman. Suruh ulang terus sambil merecall kejadian-kejadian. Dulu kan begini, ternyata kamu baik-baik aja. Dulu begini, kamu baik-baik aja. Kita closing, kalau yang muslim mungkin dengan Ad-Duha ayat 3 gitu ya, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kamu gitu ya. Jadi lebih ke mindset-nya ini dirubah bagaimana cara dia membaca musibah tanda kutip gitu ya, yang tadinya bikin dia cemas. Nah ini saya pikir penting sekali ya Kang Ejep ya, masa pandemi ini saya lihat ada beberapa teman yang tadinya udah berhenti merokok lagi gitu karena kecemasannya ini ya, ini yang perlu di handle. Nah mudah-mudahan Mbak Fufi bisa bantu ya dengan teman-teman yang mau belajar surrogat nanti sama Mbak Fufi ya, bisa dipandu. Itu Mbak Fufi ya, mudah-mudahan bisa bantu. Iya betul. Ya. Terima kasih Taina. Sangat menarik sekali pembahasannya dari Kang Ejep ini, jadi banyak ilmu yang saya dapatkan termasuk juga self talk-nya itu kan. Kemarin sempat ada beberapa juga yang saya lihat dia nggak ngaku ada emosi apa, tapi karena kita safter ya, sudah mulai terbiasa dengan bertemu orang, jadi rasa gitu vibrasinya itu kan. Orang ini bener ngakunya saya rokoknya sejak SMP Mbak, itu kan melihat teman-teman merokok akhirnya ke bawah itu kan seperti itu. Tapi di lain sisi saya kerasa vibrasinya orang ini sepertinya lagi ada emosi yang dia pendam, itu tidak di lingkungan teman-temannya seperti itu, melainkan dari lingkungan keluarganya sendiri seperti itu. Jadi itu saya terasa sekali itu kan. Jadi kalau saya mau menggali ke belakang lagi tuh dianya masih belum terbuka, tapi saya terasa seperti itu. Mungkin itu. Saya menarik dengan terakhir self talk-nya itu bisa nanti dipraktekkan sih Kang Ejep. Terima kasih banyak. Ya, betul. Alhamdulillah ya kita bisa kumpul di sini. Ya memang pertama tadi ya dari dimensi fisik dulu, kalau tidak selesai dimensi fisik ya pasti kemungkinan besar ya ada di dimensi emosi ya Bu Ina. Ya. Misalkan tadi merokok karena kenapa? Oh banyak sih, banyak apa? Ya banyak tadi akar masalahnya gitu kan, penyebab utama dia merokok itu apa? Betul mah
merokok itu kan hal yang muncul terlihat saja. Nah, ini monster di belakangnya ini. Kata Pak Faiz itu monsternya nih yang harus dapat. Jadi saya sih pegang prinsip ya semua kalau di terapi itu gak usah semua di tapping juga gitu kan. Justru bagaimana kita mendapatkan monster. Jadi akar masalahnya gitu. Ketika akar masalahnya dapat, sebetulnya masalahnya bukan hanya rokok ya, apapun ya hanya di tahap setup saja kadang sudah selesai gitu ya di situ. Hanya memang perlu pendampingan. Ya biasanya kita chapter kan misalkan Bu Ine ya sekarang lagi sibuk S3 ya terapi yang nggak selesai pas terapi saja Bu Ine ya, berikutnya ada yang nelpon lagi gitu kan. Ini gimana? Ya harus sudah siap dengan itu gitu. Untung ada Kang Ejep ya. Ya, ini rupanya ada pertanyaan Kang Ejep. Oh, siap. Ini. Dari Ya. Mbak Sirli, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau sharing? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat materi ya, sangat berterima kasih saya chapter ya selalu mengadain seminar-seminar seperti ini. Nah ini memang banyak memang dia anak pendidikan gitu kan, mengajar di SMK. Nah, yang dijelaskan juga banyak dari mulai SD sudah menggunakan rokok gitu ya. Ini aturan di sekolah pun juga kan berlaku, tapi ternyata mereka bebas begitu saja ketika di luar dari jam sekolah gitu. Nah itu sekarang banyak karena tadi faktor dari lingkungan atau baik itu keluarga, bisa saja ada masa lalu gitu kan ya. Ini luar biasa, saya sangat minta mohon diajarkan gitu biar mudah-mudahan bisa fokus gitu di chapter untuk terapi rokok, karena ini kalau menurut saya sih menarik sekali kalau misalnya seminar ini diadakan untuk para guru gitu, apalagi untuk khusus guru-guru BK atau konseling gitu, karena ini sebenarnya guru juga bisa memberikan terapi seperti ini gitu kan, kalau mereka mengikuti ya tadi pelatihan-pelatihan yang diadakan chapter. Jadi mudah-mudahan agenda dari teman-teman chapter ini bisa masuk ke ranah guru-guru gitu, karena ini lebih kalau kita lebih masuk di lapangan lagi gitu, bisa banyak yang tertolong gitu. Yang saya lihat fenomena yang sekarang ini, dan saya mau berbagi sharing, bapak saya itu kan rokok berat, dan sampai sekarang pun jadi alhamdulillah aku berhenti dengan rokok ya, kan nggak terlalu dengan orang yang perokok. Jadi bapak saya, tapi anak-anaknya tidak boleh ada yang merokok. Jadi dia berprinsip biarkan saya yang sudah terkena dengan rokok, tapi anak-anak saya dari 7-nya tidak boleh ada yang merokok. Jadi dari kecil memang kita benar-benar, bapak saya itu keras gitu ya, apalagi pernah ada yang ketahuan gitu adik saya waktu SD merokok, itu langsung ada tindakan langsung gitu, yang akhirnya jadinya tidak dilakukan sampai sekarang. Alhamdulillah keluarga kami tidak ada yang merokok ya. Nah, dampaknya apa gitu? Waktu dia menyadari, jadi ketika dia sudah 5 tahun yang lalu dia berhenti merokok karena ada gejala-gejala penyakit yang dialami, akhirnya dia sadar, oh ini dia mengingatkan kembali
inilah dampaknya waktu papa merokok gitu. Jadi punya paru-paru dan sampai sekarang susah dan ketergantungan dengan oksigen gitu. Jadi diingatkan kembali buat keluarga juga, mudah-mudahan cucu atau siapa dan seperti itu. Nah, menurut saya teman-teman chapter bisa memberikan testimoni ya, testimoni orang-orang itu kadang senang diceritakan gitu. Nah, ini testimoni udah penerapi maksudnya yang udah dilakukan oleh untuk rokok gitu ya, yang dilakukan chapter-chapter. Nah, nanti dari situ memberikan edukasi ke masyarakat, ini loh hasilnya gitu, yang sudah dilakukan gitu hasilnya gitu. Jadi diinformasikan ke masyarakat dari hasil testimoni orang-orang yang sudah berhasil menggunakan terapi chapter ini gitu. Nah, jadi sekarang tuh masyarakat tuh memang benar-benar ya, tadi alhamdulillah Bu Dokter juga, saya sangat senang sekali bisa bergabung ya, walaupun memang belum saya terapi saya fokuskan gitu untuk menerapi yang lain gitu, walaupun saya pernah belajar kan dari yang Kahang Raun ya waktu itu. Tapi alhamdulillah saya sekarang doakan mudah-mudahan para chapter bisa mengajarkan saya juga gitu ya. Saya mau masuk di dalam chapter ini karena banyak sekali orang-orang yang bisa kita bantu, baik itu buat diri saya sendiri dulu ya, maupun keluarga kecil saya atau masyarakat. Itu aja. Dan pertanyaan terakhir, itu kan sugesti ya tadi ya, sugesti atau misalnya ada tahap-tahap yang lain gitu. Kalau untuk anak-anak SD yang memang sekarang banyak mereka merokok gitu, bagaimana apa sih namanya cara penerapian kita atau edukasi kita gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikomentari dulu sedikit ya, Teh Noi. Iya. Terima kasih Bu Sirli. Sirli ya, Bu Sirli. Mau langsung dijawab atau ada pertanyaan lain lagi, Kang Ejep? Ini masih ada pertanyaan lain di chat. Oh, boleh sekaligus berarti ya. Iya. Kita jadi, sampai jam berapa, Teh Noi? Nih, TMS sampai jam berapa kita punya waktu? Sampai selesai. Terakhir aja mungkin ya, pertanyaan terakhir ya. Khawatir ibu-ibu mau masak. Ya. Jadi tadi apa ya? Ya, tadi sebentar. Tentang ini penerapan di sekolah ya, mungkin untuk guru-guru BK ya, itu ya. Kemudian bagaimana pula kalau misalnya untuk anak SD gitu kan yang relatif lebih kecil kan begitu ya. Intinya begitu. Gimana Kang Ejep? Sama ini ya, tadi katanya ada, ya tadi udah terjawab ya, jika orang tuanya yang punya niat tapi anaknya belum punya niat, itu sudah ya. Terus yang lainnya, yang ini Bu Neneng, wah saya chatnya udah hilang nih, kayaknya nggak ada. Udah, ya itu nanti mungkin ya terjawab ya Ibu Neneng nanti pertanyaannya. Ya silakan Kang Ejep. Tentang kalimat penguatan terakhir yang tambahan itu sambil Ejep juga komentarin dulu Kang Ejep. Oh ya, mangga Bu. Mungkin nanti yang tentang tekniknya bagaimana untuk anak kecil bisa dijawab Kang Ejep ya. Tadi mengenai chapter go to school. Jadi sebetulnya sudah kita dari tahun kapan ya teknik di Bandung ini sudah kita mulai ya Bu Sherly, cuman memang belum banyak. Jadi masih beberapa sekolah. Awalnya sih kebetulan karena saya diminta tolong di sebuah sekolah ada tanda kutip anak bermasalah gitu ya. Dan ini biasanya memang seperti kita tahu ya, terapi safe itu kan kalau anak yang diterapi sebetulnya yang diterapi adalah orang tuanya yang perlu diterapi. Jadi makanya biasanya urusannya panjang, dan alhamdulillah dari beberapa terapi anak ini akhirnya orang tuanya jadi pada ikut safe gitu ya. Dan alhamdulillah menyadari bahwa masalah terutamanya adalah masalah di keluarga gitu. Jadi pendekatannya seperti itu, nanti orang tua jadi terlibat juga. Nah terus mengaitkan dengan pertanyaan yang tadi tuh Kang Ejep, gimana kalau kita ini bukan perokok, tapi di lingkungan kita termasuk tadi anaknya itu perokok. Nah, gimana nerapinya?
saya pikir hampir sama dengan terapi masalah yang lain ya. Kita biasanya kalau nerapi kan sepaket jadinya ke masalah keluarga juga ya. Gitu. Saya untuk pasien-pasien yang kanker biasanya saya terapi keluarganya dulu seperti itu ya. Jadi yang kalau misalnya ada yang keluarga yang perokok, ya keluarganya juga bisa kita terapi dulu. Salah satu hal yang biasanya muncul itu adalah keluarganya kurang penerimaannya terhadap anak ini. Dianggap anak bermasalah, self-talk-nya aja udah jelek gitu. Anak bermasalah gitu. Contoh yang tadi anak saya sebutkan di sekolah itu, awal saya terapi nggak pakai tapping. Saya kasih dia tali, Kang Ejep. Saya kasih tali, tali pramuka, saya ikat di kepalanya. Saya bilang, ini nak, ini tali anak penyayang. Gitu. Matanya tuh kelihatan senang sekali, karena mungkin biasanya dicapnya, anak yang nakal apa gitu. Ini tali anak penyayang nak gitu. Sampai sore, saya kan observasi di sekolah, sore itu dia rupanya nangis nyari-nyari saya kenapa tali di kepalanya lepas minta dipasang lagi. Betapa anak ini pengen sekali gitu ya, dicap sebagai anak penyayang. Dan masalah utamanya karena kurang penerimaan dari lingkungannya, keluarganya. Dibilang anak nakal lah apa dan seterusnya. Nah jadi akhirnya yang pertama di terapi ya keluarganya gitu. Gimana supaya merubah anggapan si anak ini bahwa dia bukan anak yang dianggap masalah seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua nih, maaf ya saya tambahkan sedikit karena saya pikir ini ilmu yang sangat bermanfaat nih Kang Ejep. Tahun berapa ya Tekno yang kita mulai belajar tentang vibrasi itu 2016 kalau nggak salah di Bandung ya. Kita undang Pak 2016 ya, Pak Ustadz Rijal itu ya. Itu dulu cukup menampar saya itu waktu pertama belajar vibrasi. Jadi pas di awal sesi itu Pak Ustadz Rijal itu manggil seorang ibu ya, teman kita juga ke depan, membelakangi kita gitu. Suruh di depan membelakangi kita gitu. Terus Pak Ustadz Rijal minta kita semua untuk dalam hati gitu ya. Dalam hati ngajak ibu yang di depan ini untuk bergerak ke kanan. Ayo paksa, kata Pak Ustadz Rijal, bergerak ke arah sini. Jadi ibunya itu nggak tahu. Bergerak ke arah sini, ayo paksa gitu. Itu kita benar-benar disuruh paksa gitu. Tahu-tahu yang di depan itu, tahu nggak, itu si ibunya bergerak ke kiri. Saya, wah ini horor. Beneran itu ibunya badannya bergerak ke kiri miring. Ada apa ini? Waktu itu saya belum belajar tentang vibrasi, jadi saya, ini ada apa ini? Ilmu bener nggak sih gitu? Kok ada kayak ginian gitu ya? Terus diulang lagi, sama si ibunya diajak ke kanan, ternyata ke kiri gitu ya. Dan Pak Ustadz Rijalnya udah jaga-jaga di kiri rupanya, dia udah tahu ini si ibu bakal ke kiri takut jatuh. Nah, setelah itu Pak Ustadz Rijal bilang, ayo sekarang yang kedua kita ajak ibu ini bergerak ke kanan, tapi tolong ngajaknya dengan lembut, dengan penuh kasih sayang ya, gitu. Nah, jadi udah kita, ayo Bu, dalam hati itu, ayo Bu bergerak ke kanan Bu, ayo bergerak, sambil tangan kita giniin gitu ya, bergerak. Dan ibu itu bergerak ke kanan, beneran. Saya sampai wah gitu, apa ini gitu ya. Nah, begitu sudah dijelaskan oleh Pak Rijal tentang vibrasi gitu ya. Semakin kita ngotot terhadap sesuatu, ngototnya tanpa kasih sayang gitu ya, semakin melawan apa yang di depan kita. Saya jadi, pantesan kalau pagi-pagi bangunin anak saya, ayo bangun, tambah pules. Dari situ saya belajar untuk mengkondisikan hati sepenuh kasih sayang, nggak ngotot dengan keinginan kita gitu ya. Bahkan hari itu tuh saya ingat ada perubahan sekali. Saya masak nasi goreng itu karena diajarin Mas Rijal untuk mengkondisikan hati sepenuh kasih sayang. Itu anak saya sampai minta nambah-nambah, ngasih nama, ini nasi goreng lapar katanya. Jadi lapar terus. Jadi penting sekali untuk mengkondisikan rasa, terutama tadi yang di kasus anak-anak itu ya. Hilangkan cap anak nakalnya itu, hilangkan. Ganti gitu ya, dengan ekspektasi yang bagus. Kira kita semua sudah banyak dengar ya tentang Syekh Sudes itu ya, seperti itu. Jadi terapi rokok dan yang lain-lain juga akhirnya akan merembet ke keluarga, dan yang paling penting adalah penerimaan keluarga. Itu tadi untuk yang nanya tentang gimana kalau terapi anak seperti apa ya, mungkin nanti tekniknya dijelaskan Kang Ejep ya, tapi yang paling penting adalah penerimaan keluarga dulu. Itu Kang Ejep, nuhun. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ini wah menarik ya, menarik sekali. Saya jadi ingat ya, kalau saya pulang kampung, makan di rumah itu masakan ibu, wah enak sekali walaupun hanya telur, jengkol ini.
Beda dengan di restoran mahal gitu ya. Jadi dengan vibrasi rasa cinta gitu Bu ya. Ketika ya ya baik, saya jawab singkat saja yang tadi ya Bu Sirly. Bu Sirly, kalau untuk pelatihan ya go to school ya. Ya mangga aja sih sebetulnya ya Bu Ine, nanti tinggal jadwal aja, kita bisa bareng-bareng aja. Sebetulnya saya yang rutin sekarang itu terapi ya, pelatihan terapi berhenti merokok untuk ibu-ibu kader ya, kader posyandu. Jadi yang tidak langsung tiba-tiba dilatih terapinya, ya boleh 1 hari misalkan. Jadi dari mulai edukasi, pengetahuan dulu misalkan tentang rokok, kemudian setelah itu ya kita kan kalau di kesehatan ya insya Allah sih udah pada paham misalkan tentang rokok itu gimana bahayanya. Tapi yang untuk umum ya perlu untuk guru-guru ya. Jadi mitos fakta, misalkan ada mitos fakta tentang rokok, ya kita ada permainan dulu di situ. Kemudian ada pemahaman tadi yang kognitifnya ya, pengetahuan secara umum tentang rokok. Sehingga ketika nanti ada program dijalankan di sekolah, ya ibu-ibu bapak guru ya bisa berperan juga di situ. Jadi tidak tergantung ke chapter gitu Bu. Ya, jadi bisa mandiri di situ. Baru nanti kalau teknik itu ya sebetulnya berjalan saja Bu Ine ya, karena ya memang itu lebih ke jam terbang nantinya. Semakin banyak menangani ya semakin lihai nanti ya, dan kita semakin tahu harus seperti apa. Betul tadi kata Bu Ine, ya untuk terapi, saya pernah terapi juga anak kecil, baru ngobrol ya, baru ditanya, Ade dengan ekspresi anak kecil gitu kan, kenapa merokok? Baru ditanya begitu, sudah melamun dan tidak lama dia nangis. Oh nangis itu kan, nggak bisa ditanya lagi tuh. Ya kita tungguin dulu nangisnya gitu. Setelah nangis, ternyata ya tadi ya memang itu kemungkinan ada sangkut pautnya dengan orang tua. Jadi ketika ditanya kenapa sih nangis, ya dia malah cerita kondisi keluarga gitu, kondisi keluarganya begini, sehingga dia merokok. Sebetulnya dia juga gak mau merokok. Nah kalau di tapping itu sebetulnya kalau secara fisik sih bisa saja Bu ya, anak SD, SMP, anak kecil di tapping dia langsung nggak enak nih ngerokok, jadi pahit gitu kan, jadi hambar. Tapi justru yang emosinya itu nih yang harus diselesaikan. Betul sih kalau anak kecil ya memang harus melibatkan orang tua. Tapi kebetulan waktu itu orang tuanya tidak sempat di terapi. Ya harus selesai dulu gitu, harus selesai tadi orang tuanya baru ke anak. Kalau anak itu ya mungkin dipicu saja gitu kan, rasa tadi kurang perhatian, kurang kasih sayang. Karena untuk anak SD khususnya biasanya lingkungan bisa pengaruh, tapi yang lebih besar anak-anak TK SD itu masih banyak di lingkungan orang tua, ya kemungkinan ya memang ada urusan dengan keluarga orang tua. Kalau SMP, SMA ya banyak di lingkungan teman-teman sekitar, betulnya lebih mudah ya anak-anak remaja gitu kan yang sudah paham. Karena secara kognitif kan anak-anak SD mah masih ya kalau kita terapi itu kan edukasi gitu belum begitu meresapi itu. Tapi kalau ya emosi itunya ya bisa sangat berpengaruh terhadap kondisi anak. Ya jadi kalau di terapi ya bisa saja. Ya hanya kalau ingin optimal ya harus dilibatkan orang tua juga gitu Bu untuk itu. Ya, terima kasih Kang Ejep. Ini mungkin Buce mau sharing ya. Mangga silakan Buce. Ya, terima kasih Teh Emma dan juga Kang Ejep, Teh Ine dan semuanya. Sharing pengalaman ya Kang Ejep. Ya, silakan Bu. Terima kasih materinya hari ini menarik sekali. Saya melihat fenomena tentang kecanduan rokok ini ketika ada banyak mahasiswa, enggak banyak sih, maksudnya beberapa mahasiswa, terutama yang perempuan tentang kecanduan merokok ini.
kalau saya lihat secara umum, rokok itu kan hanya efek gitu ya. Jadi seperti anak kecil kecanduan gadget, nah itu sama juga kan. Atau misalnya orang yang stroke kecanduan terlalu bergantung kepada kursi roda misalnya, yang yang stroke itu ya. Saya pernah juga menangani yang stroke itu. Jadi intinya memang kan saya juga nggak bisa ya ketika ada mahasiswa dan terutama ada mahasiswi yang merokok gitu. Dia bilang ingin merokok gitu, ingin berhenti merokok, tetapi saya lihat di problem awalnya. Jadi menggali di pre-talk juga, saya kan tidak terlalu mempraktekkan itu ya, Kang Ejeb, tapping, tapi lebih ke hipnoterapi. Karena saya agak sungkan gitu ketuk-ketuk ini ya, agak sungkan. Paling kalau ketuk-ketuk itu hanya untuk fokus aja sih, hanya untuk fokus bahwa dia supaya pikirannya ke kepala gitu aja saya ya, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya untuk sekolah, untuk anak-anak sekolah, terutama untuk guru BK dan lingkungan sekolah itu memang harus disesuaikan dengan tahap perkembangan. Kalau anak usia dini mungkin parenting itu karena mungkin mereka hanya gaya dengan teman-temannya ke bawah-bawah gitu kan lingkungannya, atau dari faktor eksogennya lah gitu ya. Atau kalau misalnya ada merasa dia tidak dilibatkan atau ditelantarkan atau merasa diabaikan di keluarga, kita kan tidak tahu perasaan itu gitu. Jadi nggak bisa berbicara ya seperti itu. Itu beda lagi dengan teman saya peruqyah ketika yang mau diruqyah itu perempuan ya, diantar di ruqyah kemudian ditanya ibunya ada ternyata yang diruqyah adalah ibunya karena memang keterikatan batin itu yang menjadi penghalang gitu ya. Ternyata banyak problemnya antara orang tua dengan anak. Jadi harus menggunakan pendekatan parenting gitu. Jadi untuk anak, untuk orang dewasa sama saja sih sebetulnya. Jadi menggunakan teknik-teknik penggalian ya dengan pre-talk juga sebetulnya cukup. Karena waktu itu saya nggak bisa ketika ada mahasiswi yang ingin diterapi berhenti merokok, wah saya panas dingin ya, keringat dingin gitu maksudnya. Aduh ini gimana, saya nggak bisa. Orang kadung udah ya diuji juga gimana caranya supaya saya bisa membuat dia berhenti merokok. Akhirnya yaitu menggunakan kita masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya ya Kang Ejeb ya. Jadi meskipun nggak di tapping, kita dengan cukup bercakap-cakap gitu, tanpa terasa gitu dia tuh pulang tuh dia tuh gimana ya, pada akhirnya dia punya kesadaran gitu bahwa itu nggak baik. Karena kalau edukasi tentang bahwa rokok itu berbahaya, mereka tuh udah tahu gitu. Mereka udah tahu, bahkan dibungkusnya bisa mematikan, membuat kanker juga. Mereka kan nggak ini ya, tidak terlalu masuk ke dalam pikiran mereka ya. Yang terpenting bagi kita terutama guru-guru yaitu tadi edukasi itu dan terus menerus gitu. Ya, jadi meskipun lingkungannya itu membawa dampak atau bisa memberikan dampak, tetapi ketika dia punya pikiran bawah sadarnya itu tidak baik untuk dia, maka itu bisa menjadi sebuah solusi ya Kang Ejeb. Dan pendampingannya itu saya pikir kalau untuk anak-anak itu harus ada aktivitas positif Teh Emak, Teh Noi. Jadi kita tuh kalau misalnya mau go to school itu kita harus punya programnya berkelanjutan gitu. Nah, berkelanjutan supaya tidak kan ini nanti membentuk karakter gitu ya. Harusnya ada seperti kalau yang saya anjurkan itu kan ada mahasiswa itu kenapa merokok karena dia putus cinta ya. Putus cinta. Nah, kemudian saya selalu mensugesti dia kalau kamu menjadi mahasiswa yang baik, hebat, orang tuh nggak perlu dia yang datang, lebih dari dia berbondong-bondong kata saya bakal datang gitu.
Nah, kemudian dengan cara meningkatkan potensi dirinya, kemudian uang yang buat beli rokok itu tabung gitu. Kalau nggak bisa nabung sendiri, boleh dititip sama ibu, dicatat gitu kan, seperti itu. Dan akhirnya berhasil. Berhasil. Jadi dia itu sampai akhir kuliah, dia tuh bangga gitu ya. Minimal bangga dari berhenti merokok aja dan bangga melupakan dia gitu. Dan pada akhirnya dia menunjukkan inilah saya gitu. Itu yang saya pikir loh, padahal saya nggak tapping, nggak gimana, cuma ngobrol aja gitu ya Kang Ejip. Itu jadi alhamdulillah. Kalau yang perempuan mah itu nggak tahu raratannya, nggak tahu kemana, kuliahnya juga selesai katanya DO sendiri nggak tahu kemana. Kalau yang laki-laki itu saya pernah begitu. Tapi saya pikir gini, perasaan saya nggak pernah menterapi dia berhenti merokok gitu ya, cuman ngobrol gitu, curhat gitu kan. Nah akhirnya dia berhasil sendiri gitu. Kata saya, katanya mau nabung sama ibu. Enggak Bu, aku malah dia beli motor sendiri gitu, dia kerja sebagai ngangkut galon yang gitu. Dia semangat ya. Dari situ saya merasa bahwa ternyata banyak teknik gitu ya untuk melakukan terapi, misalnya berhenti merokok, atau misalnya gadget, atau termasuk untuk program slimming, apa namanya, pelangsingan. Pelangsingan itu juga bisa Teh Lui pakai itu, pakai set ini. Daftar saya daftar Bu Ce. Hipnoterapi seperti Dewi Huges itu kan ya. Hipnoslimming itu karena memang bawah sadar yang bekerja gitu. Seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih Kang Ejib. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Ce. Ya, sama-sama. Nui, boleh ya, saya komentarin ya. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Ce. Terima kasih Bu Ce. Iya, ya setuju ya. Kayak tadi yang anak kecil yang tadi yang dianggap bermasalah itu terus diangkat jadi ketua kelas. Itu akhirnya dia merasa hidupnya berharga gitu. Nah, ini sekalian mungkin saya mau menginfokan ya. Kang Ejip, punten saya infokan karena kebetulan kok luar biasa, Masya Allah, pagi ini kita ketemu dengan orang-orang yang memang terkoneksi dengan tujuan yang kita bicarakan kemarin. Jadi ini ya kita tahu ya, sahabat kita almarhum Kang Harun sudah dipanggil duluan dan meninggalkan kegiatan-kegiatan yang kita akan teruskan insya Allah gitu ya. Nah, salah satunya yang sudah disepakati itu adalah Kang Ejip akan menjadi komandan untuk urusan perterapian dan baksos. Jadi mudah-mudahan ya Kang Ejip bisa lebih sukses. Nah, salah satu kegiatan baksos yang sudah kita lakukan dari KSB, selain baksos ke area-area bencana, itu juga tadi yang Safe Goes to School, ya meskipun belum begitu banyak, masih awal ya. Sekali, dan ada Safe untuk Keluarga Harapan. Jadi kan di Jawa Barat ini ada Keluarga Harapan gitu ya. Jadi kita lewat PKH-PKH-nya kita kumpulkan, ya kita kasih mereka beberapa teknik, karena para PKH ini luar biasa. Satu PKH itu bisa megang sampai 300 keluarga gitu. Kalau tanpa tools kebayang gitu mereka harus gimana gitu. Nah, ini mumpung kita ketemu dengan banyak orang yang ilmunya luar biasa ini, Kang Ejep ya. Nanti yang Safe Goes to School mungkin Bunda Sherly bisa ini ya lebih bantu di situ gitu ya. Bu Ce tadi bisa bantu dengan teknik-teknik yang lebih pas untuk masing-masing kelompok gitu ya. Nanti Kang Ejep yang jadi komandannya ini semua di sini mudah-mudahan bisa ikut terlibat gitu. Gitu aja Kang Ejep, mudah-mudahan bisa sukses tadi ya. Ya. Alhamdulillah Bu. Punten ini sebentar. Apakah udah ada yang menerapi gitu untuk kecanduan pornografi? Di sini ada teman-teman yang maksudnya kecanduan pornografi. Ini sangat saya lihat udah dari tahun udah 5 tahun yang lalu atau sebelumnya lah ya, banyak siswa-siswa yang sekarang kecanduan pornografi, dan saya pernah melihat sendiri saya ketika saya ini mudah-mudahan ini akan sama dengan rokok luar biasa ini remaja untuk zaman now ini ya, dengan gadget yang bebas akhirnya mereka bisa melihat tontonan yang sangat berbahaya. Itu bisa menjadi mereka kecanduan, dan saya sudah melihat, maksudnya memantau gitu anak-anak yang kecanduan baik itu kecanduan merokok atau gadget, nonton pornografi atau kecanduan game.
Nah, itu sangat mudah-mudahan bisa fokus di ini tadi self go to school. Ini sangat berbahaya buat mereka dan akhirnya akan berdampak ke kasus ini sosial gitu ya, perilaku sosial gitu ya. Nah, di sini saya contohnya gini. Waktu itu saya dikasih amanah untuk merazia handphone anak-anak, dan itu pas saya lihat handphone itu semuanya isinya pornografi, semuanya. Dan sampai dicek kita sampai dalam-dalamnya juga, kan mereka tuh saya kadang lebih pintar ya. Akhirnya ada juga tontonan pornografi itu. Nah, di situ mereka sudah dilarang nih, orang tuanya sudah dipanggil gitu ya. Tapi udah ada inilah ya, pasti pengarahan dari guru-guru BK gitu ya. Nah, tapi pas saya tanya kemudian mereka handphone dihapus gitu, tontonan itu. Pas saya tanya lagi, ini anak tuh handphone udah, maksudnya video-video di handphone itu sudah hapus, maksudnya tontonan itu sudah dihapus, tapi ternyata ada di komputernya di rumah. Mereka jadi kayak gitu tuh bisa ya kecanduan yang saya lihat gitu, dan itu banyak kalangan remaja yang mudah-mudahan apakah di sini ada teman-teman sektor yang sudah melakukan terapi pornografi. Itu aja, makasih. Ya, terima kasih Mbak Shirley ya, alhamdulillah. Nanti kita itu kan ada sesi khusus ya tentang pembahasan pornografi. Jadi pornografi itu nggak selalu mesti anak ya, jadi anak, dewasa, orang tua juga sama. Dan alhamdulillah ya kami dari tim sektor sudah ada yang telah berhasil gitu ya, dan sekarang menjadi orang yang lebih lebih produktif dan berprestasi. Nanti insya Allah ada sesi khusus karena perlu pembahasan yang dalam ya di sini, nggak bisa pendek ya, insya Allah ya. Betul. Ya, ya betul sekali ya, karena ya. Tenui satu lagi Tenui. Oh iya, mangga Tenui lagi itu Buce semua berkenan ya. Nanti berikutnya ada sesi Safe for Slimming. Siap. Banyak yang berminat sepertinya. Safe for Slimming. Oke. Nanti juga akan ada, ini juga ada permintaan ya, karena berkaitan khusus dengan ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Kebetulan Masya Allah beberapa orang yang klien yang konsultasi itu mengenai anak berkebutuhan khusus, nanti kita bahas tuntas ya, bismillah. Dan sebetulnya ini banyak sekali, kalau misalnya mau dirinci, banyak sekali memang materi-materi yang sangat menarik gitu, karena ya tadi Teh Ine yang merokok, kecanduan merokok, latar belakangnya depresi. Kalau saya lebih ke psikosomatis Teh, jadi banyak bapak-bapak yang minta diterapi, ya hadir di terapi itu pertamanya biasanya dari dari dokter spesialis yang merekomendasikan dengan terapi SAFE. Jadi dokter-dokter yang sudah mengerti gitu ya tentang ilmu ini, ternyata dengan obat nggak cukup gitu. Jadi butuh terapi psikisnya. Nah, ini juga ada Bu Hajah Nanik ya dari Kalimantan Selatan. Alhamdulillah katanya beliau sudah menterapi rekannya gitu kan dengan untuk menuntaskan berhenti merokoknya. Alhamdulillah sudah berhasil ya. Izin Allah sudah berhasil. Juga beberapa teman yang lain ya yang sudah mencoba terapi ini, mungkin nanti di lain waktu akan akan ada pembahasan baru lagi ya mengenai teknik dan segala macamnya. Ya gitu, Dokter Emma, gimana ini? Iya. Ada kayaknya waktunya sudah habis ya. Sudah habis. Sudah mau jam 7 nih. Oh iya betul. Iya, bergabung Teh Shirley. Ya barangkali Kang Ejep mungkin ada closing yang mau disampaikan. Ya, baik Bu Emma. Alhamdulillah, terima kasih. Ya mohon maaf karena waktunya ya, jadi ya mungkin ada sesi-sesi lain nanti untuk pembahasan. Betul. Ya intinya sebetulnya untuk berhenti merokok, teknik apapun yang digunakan itu ya, yang penting kan niatnya dulu kan, terutama niat di dalam dirinya gitu.
Ya untuk SEP ini ya salah satu alternatif ya untuk mempercepat saja orang yang ingin berhenti merokok. Tapi kita juga tidak bisa menggantikan tadi ya kondisi-kondisi medis yang terjadi pada diri seseorang. Jadi tetap misalkan kalau ada yang kecanduan udah lama ya kita sarankan juga untuk memeriksakan kesehatan sambil kita bantu dengan terapi SEP tersebut. Ya mudah-mudahan dengan sharing dengan waktu yang singkat ini bisa membuka diskusi saja ya untuk kita nanti ada diskusi lanjutan. Itu saja Bu Emma, terima kasih. Iya, terima kasih narasumber kita luar biasa pada pagi ini. Jazakumullah khairan katsira. Pada Kang Ejep, Teh Ine juga, Buce, Teh Sirli, ya, Teh Fufi, Teh Nui, dan semuanya yang sudah ikut pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah tadi menyimak. Ya, ada teman-teman yang belum chapter juga ini. Ya, betul. Saya undang. Ya, betul, Buce. Jadi mudah-mudahan bisa nggak nanti yang slimming itu kita praktek aja, Buce. Nanti kita pasti banyak yang berminat nih. Kita praktekkan ya, ada sesi prakteknya. Ya, barangkali kita tutup saja ya, Teno ya, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, dan bisa beraktivitas dengan baik pada hari ini dan besok-besok. Dan nanti sampai ketemu lagi di acara KSB sharing berikutnya yang harinya dan waktunya nanti akan disampaikan pengumumannya lewat grup atau lewat berbagai media ya, FB juga ya Teno ya. Gitu. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, silakan dibuka dulu kameranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, Alhamdulillah ini energi Pak Ejep. Ya. Oh ya Bu Gita, terima kasih. Ya, sudah.